Salam jumpa Bapak Ibu peserta e-learning pengantar redesign sistem perencanaan dan penganggaran. Pada materi sebelumnya, Bapak Ibu telah mempelajari mengenai penggunaan logical framework dalam penerapan redesign sistem perencanaan dan penganggaran atau yang biasa kita kenal dengan RSPP. Pada kesempatan kali ini, bersama saya Sumadiah Triwidiantini Olfa, Widya Iswara, Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan. Kita akan mempelajari materi mengenai struktur informasi kinerja. Materi ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sasaran program dan indikatornya. Yang kedua, sasaran kegiatan dan indikatornya. Dan yang terakhir, klasifikasi rincian output atau KRO dan rincian output atau RO dengan indikatornya. Pada video yang pertama ini, kita akan mempelajari mengenai sasaran program dan indikatornya. Berikut penjelasannya. Sebagaimana pembahasan sebelumnya, perubahan mendasar dengan digulirkannya kebijakan RSPP adalah perubahan cakupan program maupun kegiatan. Setelah digulirkannya RSPP, program tidak hanya milik unit eselon 1, namun dimungkinkan adanya program lintas dan kegiatan lintas. Selain itu, adanya perubahan nomenklatur output dan sub-output menjadi klasifikasi rincian output atau KRO dan rincian output atau RO. Prinsip-prinsip perumusan program dalam redesign sistem perencanaan dan penganggaran. Pertama, program tidak lagi mencerminkan tugas fungsi unit eselon 1, tapi lebih mencerminkan tugas fungsi kementerian atau lembaga. Kedua, program dapat bersifat lintas unit eselon 1 dalam satu KL atau bersifat lintas KL. Ketiga, perumusan program baik yang bersifat lintas unit eselon 1 atau lintas KL dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan dengan berkoordinasi dengan KL terkait. Keempat, untuk program yang bersifat lintas KL, penunjukan koordinator program dilakukan berdasarkan tugas fungsi KL dan alokasi anggaran terbesar. Kelima, untuk memudahkan dalam penghitungan anggaran birokrasi atau SDM aparatur, maka alokasinya dituangkan dalam program dukungan manajemen. Keenam, selain program dukungan manajemen yang bersifat generik, bagi kementerian lembaga yang mempunyai unit litbang, maka program yang digunakan distandarkan dengan nomenklatur program riset, pengembangan, dan inovasi. Ketujuh, batasan minimal atau threshold anggaran satu program ditentukan misalnya minimal sebesar 100 miliar. Kedelapan, terkait dengan rumusan program yang digunakan dalam APBD dapat diselaraskan dengan program-program belanja KL pemerintah pusat. Jenis program pada kementerian lembaga berdasarkan kebijakan RSPP terdiri dari program teknis dan program generik. Untuk program teknis, terdapat program spesifik dan program lintas. Program spesifik merupakan program non-lintas pada kementerian lembaga yang hanya dilaksanakan oleh satu kementerian lembaga yang mencerminkan tugas dan fungsi spesifik suatu kementerian atau lembaga. Sedangkan program lintas kementerian lembaga adalah program yang dilaksanakan oleh beberapa kementerian lembaga sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun program dukungan manajemen merupakan program generik yang ada pada semua kementerian lembaga yang didesain untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menjalankan pemerintahan atau birokrasi. Pertama, satu program memiliki sasaran program, output program, indikator kinerja program, kegiatan, sasaran kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan spesifik yang berbeda dengan program lainnya. 2. Unit kerja eselon 1 yang melaksanakan program teknis dan program generik menjabarkan sasaran program, output program, indikator kinerja program, kegiatan,
sasaran kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan untuk masing-masing program teknis dan program generik. Ketiga, unit kerja eselon 1 yang melaksanakan program teknis dan program generik secara bersamaan tidak dapat menggunakan kegiatan yang sama untuk kedua program tersebut. Keempat, dalam hal satu program dilaksanakan oleh lebih dari satu unit kerja eselon 1, sasaran program untuk masing-masing unit kerja eselon 1 dapat disusun sama maupun berbeda. Namun, indikator sasaran program untuk masing-masing unit kerja eselon 1 dibedakan sebagai bentuk pengukuran akuntabilitas kinerja masing-masing unit kerja eselon 1. Kelima, dalam hal program teknis kementerian atau lembaga dilaksanakan oleh lebih dari satu unit kerja eselon 1 pada kementerian atau lembaga yang sama, kementerian atau lembaga menunjuk koordinator atau pengampu atau penanggung jawab program. Dan terakhir, koordinator atau pengampu atau penanggung jawab program teknis yang dilaksanakan oleh lebih dari satu unit kerja eselon 1 pada kementerian atau lembaga yang sama adalah unit kerja eselon 1 yang ditunjuk oleh menteri atau pimpinan lembaga melalui surat tugas dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi unit kerja tersebut. Informasi kinerja pada level program terdiri dari nomenklatur program, sasaran program, indikator sasaran program, output program, dan indikator output program. Secara ideal, output program harus mendukung dalam pencapaian sasaran program, sedangkan sasaran program harus mendukung pencapaian sasaran strategis KL. Sasaran program mencerminkan hasil kinerja program yang ingin dicapai secara nasional. Bagi program yang digunakan bersifat lintas kementerian atau lembaga atau lintas unit kerja eselon 1, maka rumusan sasaran program dan indikator kinerja program dapat dirumuskan berbeda sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja yang dimaksud, serta sesuai dengan kontribusinya dalam program tersebut. Indikator kinerja program merupakan alat ukur untuk menilai capaian kinerja program dan rumusannya dapat bersifat kualitatif atau kuantitatif. Adapun yang dimaksud output program adalah merupakan keluaran yang dihasilkan oleh KL untuk mendukung terwujudnya outcome. Sedangkan indikator output program adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian output keluaran dari suatu program. Konsep ideal rumusan sasaran program. Sasaran program hendaknya memiliki karakter pertama, eksternal perspektif. Maksudnya adalah bahwa perubahan kondisi yang terjadi dilihat dari sisi perspektif pemangku kepentingan yang diintervensi. Yang kedua, sasaran program adalah bersifat uncontrollable. Maksudnya adalah bahwa perubahan kondisi tidak semata-mata dipengaruhi dengan adanya program, namun dimungkinkan ada faktor di luar program yang ikut mempengaruhi. Dengan demikian, perubahan pada pemangku kepentingan tidak sepenuhnya dalam kontrol pemerintah atau pemilik program. Karakter yang ketiga adalah outcome sebaiknya atau outcome idealnya merupakan outcome jangka menengah atau jangka panjang. Selain rumusan sasaran program, rumusan indikator sasaran program secara ideal harus memiliki karakter pertama, memenuhi kriteria indikator yang baik. Yang kedua, mencerminkan indikasi yang terukur yang dapat berupa kualitas maupun kuantitas. Bapak Ibu,
Demikian penjelasan mengenai sasaran program dan indikatornya. Pada video selanjutnya, kita akan mempelajari sasaran kegiatan dan indikatornya. Selamat belajar. Terima kasih.